Ingat banget. Nah, boleh jadi yang ngaji boleh jadi yang ngaji waktu itu ngantuk, ustadznya jelasinnya nggak tuntas. Ini padahal gitu saya terangin ya. Jadi neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum wanita itu baru koma. Iya, wanita yang gimana yang diancam dengan neraka? Satu, wanita yang punya sifat judes, cerewet, bawel, nyinyir. Wanita yang suka ngumbar aurat. Wanita yang suka gibang rumpi ngegosip. Wanita yang suka memfitnah ya. Wanita yang suka nyakitin anak mertua. Ya. Jadi wanita yang punya sifat apa? Kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedebut, sampili, karyang. Ya. Jadi wanita seperti itu yang diancam neraka kalau dia sebelum mati tidak tobat. Loh, kalau sekarang wanitanya solihah, taat ibadah, suaminya atau laki-lakinya belangsat, kurang ajar, nggak sholat, nggak ibadah, berarti yang terancam laki-laki. Cuman ada kesamaan. Baik pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya itu ada kesamaan. Mau pria atau wanita paling banyak masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah bertulang. Harus dijaga. Tak bertulang. Karena lidah tak bertulang, bukan itu. Tapi tak bertulang. Bukan ya. Iya, yang benar adalah karena lidah harus dijaga. Apa ungkapannya? Mulutmu, lidahmu adalah surga nerakamu. Harimau di hutan, di taman safari sana. Jadi mulutmu, lidahmu adalah surga neraka. Ya. Jadi Kosman tadi contohnya begitu lahiriahnya, ahli ibadah, suka sedekah, sholat ya, baca Qurannya. Tetapi tidak ada jaminan. Kenapa? Jiwa ini lemah. Makanya Bapak Ibu jangan pernah lupa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Satu, ya Allah, ya muqallibal qulub, hai jiwa yang membolak-balikan hati, tetapkanlah aku di atas agama, tetapkanlah aku di atas syariatmu. Kemudian doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Bapak Ibu cukup baca itu sekali saja pada subuh. Ya. Jadi doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Cukup sekali saja dibaca pada subuh. Cukup sekali saja dibaca pada subuh, sekali pada zuhur, sekali pada asar, sekali pada maghrib, sekali pada isya, sekali juga. Ya, itu tadi gambaran neraka. Tapi ingat tadi, neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Jangan wanita. Ya, jadi kalau wanita ada penjelasannya tadi. Ya, baik. Sekarang 30-31-nya Bun, gambaran surganya. Yang keempat belum tadi. Belum Pak, ini penjelasan tentang kabar surga neraka. Nah, jadi ya 30-31-nya Bun. Tadi kan sudah 9 itu gambaran nerakanya ya. Sekarang gambaran surganya. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Mereka itulah yang memperoleh surga Eden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas lipan-lipan yang indah. Itulah sebaik-baiknya pahala dan tempat istirahat yang indah. Iya, Maha benar Allah dengan segala. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Cukup Bun. Ya. Itu tadi gambaran surga, tempat kesenangan, kenikmatan, kemegahan, kemewahan. Tapi kehadiran neraka tempat yang mengerikan, menjijikkan, menyakitkan, dan menakutkan. Itu gambaran surga dan neraka. Saya mau tanya, kapan kita baca surat Al-Kahfi? Kapan kita baca surat Al-Kahfi? Kapan kita baca surat Al-Kahfi? Barusan. Barusan yang dibaca surat apa? Kayak gitu dong, jawabnya barusan. Kalau nungguin sama aja, ayatnya kan surat Al-Kahfi. Kalau nunggu malam Jumat masih lama. Iya benar. Iya, khair sekali tiap malam.
Baik, kita lanjutkan ya Bu ya. Jadi yang keempat takut itu saya ulangi, takut jika Allah mencabut petunjuk hidayah dari diri kita. Takut jika melanggar hukum aturan syariat Allah. Yang ketiga, takut jika dicampakkan ke dalam azab neraka. Nah, yang keempat apa? Ini yang kadang-kadang nggak disadari. Apa yang dimaksudkan takut kepada Allah? Nah, yang keempat ini cukup jadi renungan kita, banyak yang nggak nyadari. Jadi takut yaitu takut ketika di dalam ujian, takut ketika kita di dalam ujian ditinggalkan oleh Allah atau nggak ditolong oleh Allah. Itu habislah itu. Jadi seberat apapun orang diuji oleh Allah, seberat apapun Bun, tapi ditolong oleh Allah, selesai kelar urusannya. Amin gitu dong. Lama banget sih. Takut yang seperti ini harus kita miliki. Jadi ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah menolong, selesai. Tetapi kalau kita di dalam ujian ditinggal oleh Allah, nggak ditolong oleh Allah, habis. Karena pada saat itu hawa nafsu dan dunia yang menguasai diri kita. Mohon maaf ya. Contohnya perselisihan suami istri. Padahal sudah nikah selama 37 tahun setengah. Bubar